lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas nama Kemenko PMK bahwa pagi hari ini kami dari Kemenko PMK dan juga kerjasama dari Kemenko PM menyelenggarakan seminar nasional untuk memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa persisnya 9 Desember Hari Anti Korupsi Sedunia ini, tetapi kita menyelenggarakan seminar ini dengan tujuan tentu yang pertama adalah lebih mengajak kepada anak-anak muda itu sebagai duta anti korupsi. Itu poinnya. Jadi bagaimana nanti kita akan mendapatkan insight dari para narasumber. Tadi telah hadir Bu Direktur dari KPK dan juga pakar pidana dari Universitas Indonesia untuk memberikan materi bagaimana terkait dengan korupsi. Kemudian poin yang kedua dari tujuan seminar ini tentu salah satunya adalah untuk juga memperkenalkan literasi tentang kosakata korupsi pada masyarakat. Karena ini sangat penting sekali supaya definisi korupsi ini jelas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini termasuk negara yang paling dermawan. Jadi World Giving Index itu memberikan pernyataan bahwa Indonesia ini 7 tahun berturut-turut sebagai negara dermawan yang suka memberi, suka memberikan hadiah dan seterusnya. Oleh karena itu kosakata ini juga tentu menjadi bagian yang penting untuk tidak terjebak kepada definisi korupsi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita berharap melalui tentunya seminar ini nanti juga didapatkan informasi bagaimana terkait dengan regulasi dan penegakan regulasi itu sendiri oleh APH. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi terima kasih pada seluruh peserta. Tadi disampaikan kurang lebih 250 peserta yang hadir secara luring dan juga ada yang mengikuti kanal YouTube Kemenko PMK. Saya kira itu. Baik, Pak, untuk mengenai peran aktif dari ASN sendiri memberantas korupsi bagaimana? Oh ya, terima kasih. Tentu kita semua mengetahui bahwa 2 periode pemerintahan sebelumnya ini menggerakkan dalam gerakan revolusi mental yang saat ini di periode berikutnya akan menjadi gerakan penguatan karakter dan jati diri bangsa. Dan melalui program tersebut secara 2 periode berturut-turut sudah ada gerakan di mana khusus untuk ASN ini gerakan Indonesia Melayani. Bagaimana teman-teman ASN dan kita semua ASN untuk benar-benar fokus kepada melayani dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Indikator misalkan sampai contoh di dalam layanan dasar ini yang sering dijadikan parameter oleh Badan Pusat Statistik BPS yang diukur adalah layanan dasar misalkan mengurus KTP, mengurus akte, mengurus KK. Ini adalah dicontohkan bahwa seluruh ASN harus memberikan pelayanan dasar tanpa biaya selain yang memang tertera resmi. Kemudian yang kedua misalkan kejelasan prosedur. Dan ini kita bersyukur dari tahun ke tahun indeks yang diukur oleh BPS ini termasuk tertinggi dari 5 gerakan Indonesia yang lain. Jadi sudah di angka di atas 80. Sementara yang lain masih angka 70, bahkan ada angka yang masih di bawah 60 juga ada. Apa itu? Gerakan Indonesia Mandiri ini termasuk masih di bawah karena memang ini terkait dengan kemandirian dalam konteks ekonomi. Kemudian gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Bersatu, gerakan Indonesia Bersih. Jadi ada 5 gerakan. Saya kira itu. Pak, ini kan tadi temanya menciptakan generasi emas 2045 ya Pak. Betul. Baru-baru ini kan banyak anak-anak yang mental health-nya juga ini bisa menjadi isu penting begitu Pak. Seperti apa Pak? Apakah nanti akan membangkitkan kembali guru-guru BK di setiap sekolah untuk bisa mendampingi anak-anak supaya tadi generasi emas 2045 ini bisa tercipta yang sangat berkualitas? Betul, tentu saya juga sepakat, kita semua sepakat bahwa ketika bicara generasi unggul berdaya saing itu tidak cukup dengan kepandaian ataupun memiliki keterampilan atau penguasaan iptek. Yang jauh tidak kalah penting adalah bagaimana soft skill, karakter dari generasi emas yang kita maksudkan itu sendiri. Oleh karena itu ketika menyiapkan generasi emas dalam konteks karakter, tentu itu bukan instan. Program dilakukan sejak dini sampai dengan tidak ada hentinya. Jadi long life learning. Jadi pembelajaran sepanjang hidup ketika bicara soft skill. Oleh karena itu dalam konteks ini pemerintah sangat komitmen untuk mendukung, kami yakin teman-teman dari Kemendikdasmen
karena saat ini memang jumlah guru BK itu memang masih kurang, tetapi solusi yang diberikan adalah selama ini kami mendampingi untuk adanya pelatihan-pelatihan diklat-diklat dari guru kelas untuk memiliki pengetahuan terkait dengan consulting. Jadi konsultasi yang ini tentu menjadi penting langkah awal dengan tetap nantinya ke depan menambah jumlah guru yang kemudian dalam fungsi BK, bimbingan konseling. Kemudian juga tentunya peran keluarga ini juga menjadi penting, tidak kalah penting peran keluarga, karena memang keluarga inilah pilar pertama untuk memberikan pendidikan terkait dengan karakter, kemudian jati diri bangsa, ini menjadi penting. Kemudian juga tidak kalah penting masyarakat dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya kejadian kemarin itu menjadi evaluasi bagi seluruh pihak terkait upaya untuk bisa menjaga mental dan tadi apa menjawab Betul, betul. Tentu seluruh hal-hal terkait dengan generasi muda kita akan selalu menjadi bagian evaluasi dan bagian untuk kemudian mempersiapkan, mengevaluasi program ke depan seperti apa. Selalu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya.